Walaupun seorang anak presiden ya, tapi masih mau kerja dan kerjanya pun niat ya. Kita kerja karena ya kita butuh gitu. Waktu 2008 umur berapa? Lu SMA kelas 2? SMA kelas 2 udah main saham. Jadi untuk pertanyaan kepada Mas Kaisang terakhir. Jadi Pak Jokowi akan ada 3 periode. Kedua sosok anak muda ini dikenal sebagai influencer pengusaha masa kini. Yang satu dikenal sebagai bapak UMKM dan yang satu dikenal sebagai salah satu pelopor konten creator di YouTube Indonesia. Berawal dari kecintaan yang sama terhadap dunia pasar modal. Saat ini keduanya merasa terpanggil untuk membuat sesuatu untuk masyarakat luas dengan didirikan sebuah komunitas yang mereka beri nama Saham Rakyat. Dan kedua sosok ini juga sangat dihormati dengan keahlian di bidangnya. Seperti halnya Wismilak Diplomat yang akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Inilah Meet the People bersama Kaisang dan Kevin Hendrawan. Menurut Mas Kevin dan Mas Kaisang, apa sih arti kesuksesan? Nanyanya pertama langsung berat. Ternyata Gimana? serius ini. Serius. Talk show ya. Kirain serius. bercanda. Nggak bisa, ini pertanyaan pertama harus serius. Gimana? Kita taunya Rudi Salim komedian. Ternyata serius. sambil jual kopi. Bener-bener. Iya. Ini pertanyaan serius. Oke. Apa arti kesuksesan menurut Mas Kevin? Mas Kaisang dulu apa saya dulu? Iya, dari sini lah. Oh gitu. Jawabnya serius Nggak, biar juga. bisa mikir dulu. Oke. Biar bisa mikir dulu. Ya, saya sih kesuksesan itu freedom ya. Oke. Jadi bebas bisa melakukan sesuatu, jadi kita nggak punya tanggung jawab lagi lah istilahnya gitu. Oh, kalau sukses malah udah lepas dari tanggung Kan jawab. bebas, mau kerja boleh, nggak boleh. Oh gitu iya, kan. bener Oke. juga. Jualan mobil hari ini nggak jual mobil malah talk show. Orang sukses ya. Orang sukses. Kayak gitu. Orang stres. Coba. Oke, yang penting udah dapet freedom. Freedom, gitu. Financial freedom maupun freedom dalam melakukan kegiatan. Betul. Luar biasa bijaksana ya. Waduh. Menurut Mas Kaisang, apa sih arti sebuah kesuksesan? Sukses itu kalau apa ya, udah bisa bikin bangga orang tua, udah gitu aja. Udah bisa bikin bangga orang tua. Ya. Soalnya sampai sekarang orang tua saya nggak bangga sama saya. Oke, ini anak yang sangat berbakti pada orang tua. Yang penting orang tua bangga, Iya. gitu ya. Oke. Wih, keren. Nih, kalian berdua merasa nggak kalau diri kalian termasuk influencer anak muda juga nih, masa kini gitu? Apa nggak ngerasa influencer itu kan bukan content creator Iya. atau apa ya, tapi bisa influence anak muda gitu loh. Merasa nggak seperti influencer, Mas Ya, Kevin? mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa. Kan nggak bisa mengklaim diri sendiri influencer. Oh gitu. Jawabanmu aman banget tuh. Cari jawaban yang agak Soalnya di mepet-mepet sini jurang gitu loh. yang jelek diupload, yang bagus nanti di-cut. Oh, gitu ya. Menurut Mas Kaisang nih, Mas Kaisang udah merasa jadi influencer belum sih? Maksudnya orang yang bisa memberikan influence ya? Kok itu enggak sih? Enggak ya? Nggak ada yang mau di-influence sama saya. Oh, gitu Itu ya. loh masalahnya. Iya, iya. Padahal pengen, tapi nggak ada yang mau. Nih, Mas Kaisang, ini buat pertanyaan buat Mas Kaisang. Berbicara soal tadi influencer, identik dengan sosial media. Kenapa Mas Kaisang akhir-akhir ini mulai aktif di YouTube, mulai collab dengan beberapa orang? Itu ada apa nih? Ya sebenarnya bisa dibilang tuh kan dulu kan awal juga pernah nge-YouTube juga, cuma kan malas. Habis itu mulai fokus di bisnis. Ternyata balik lagi, bisnis kan perlu ada yang apa media untuk promo kan. Ya cara salah satunya udahlah inilah collab gitu aja. Apa Walaupun jangan-jangan sebenarnya dari sisi saya nggak akan ngupload juga gitu. Udahlah apa numpang YouTube-nya orang aja. Oke, apa jangan-jangan Mas Kaisang ini collab-collab YouTube apa mau masuk politik jangan-jangan? Oh ya mungkin promoin 3 periode. Oh, gitu. Oke, nih Mas Kevin nih, sempet vakum dari media sosial. Itu kenapa? Ngapain aja? 9 bulan ya? 9 bulan saya Ngapain? bekerja. Jangan-jangan ada yang hamil nih 9 bulan. Kenapa kok ngilangnya 9 bulan ya? Ya kemarin tuh siapa ya? Minta Ngapain tanggung aja jawab vakum? loh. Padahal kan dulu sering bikin konten mengenai apa, ada namanya 5 hal mengenai ini, itu, kayak gitu-gitu. Ya, kan? jadi Bagus tuh. dulunya kan memang aktif jadi konten kreator. Iya. Cuman dirasa udah cukup lah. Pengennya itu di belakang layar. Jadinya ya mengerjakan sesuatu yang memang ternyata panjangnya itu 9 bulan. Jadi daripada nggak aktif ya kita
vakumin dulu aja. Aku main dulu. Tapi sekarang udah mulai aktif lagi dong. Kemarin sih ke hack, sekarang masih diurus. Ya, saking lamanya nggak dibuka, nggak bisa login gitu loh. Ternyata Enggak, tapi hackersnya juga inilah. jadi channel kripto. Oh gitu ya di hack jadi channel kripto. sama. Salah satu channel kita juga pernah Iya, lagi begitu. musim kayaknya. Nah, Mas Kevin dan Mas Kaisang, saya dengar kalian nih lagi menjalani bisnis bersama. Tapi Wih. sebelum kita bahas tentang apa bisnisnya, saya penasaran nih, kapan pertama kali nih sebenarnya ketemunya di mana? Di dunia maya apa di dunia nyata? Biasanya ketemu tahun berapa ya? 2015, 16? 2015, 16 lah. Waktu itu 2015 periode 1 ya? Iya. ya periode 1. Belum periode 3. Periode 3. Jadi Periode satu. waktu itu saya dipanggil sama bapak buat Dipanggil Bapak, oke. Bapakmu atau bapaknya siapa? kan dipanggil bapak siapa? Ya, dipanggil Pak Jokowi untuk waktu itu diajak liputan lah istilahnya. Oke. Nah pas pada saat liputan adalah tuh Kaisang. Oh iya. Nah, udah kan nggak apa namanya ya cuman menyapa cuma ya aja. say hi aja Terus lah. Habis itu banyak event-event yang loh kok ketemu lagi ketemu lagi lagi. gitu. Jadinya Itu loh 2015 ya? betul. Oke, terus akhirnya mulai bikin bisnis bareng itu tahun tersebut atau? Oh enggak, Di 2020. kita 2020. Oh, jadi 15 ke 20, 5 tahun Iya bermain aja kita. Iya, Kita gitu kan. bermain Apa aja. itu bisnis? Gitu. Iya, 2020. Baru 2020 bikin usaha bareng. Bener. Itu usaha pertama bareng atau udah pernah sebelumnya? Enggak, pertama ya? Ya, pertama. Pertama ya. Pertama. Oke, kita semua tahu kalau Mas Kaisang ini anak seorang presiden. Coba Mas Kevin ceritain nih sosok seorang Kaisang yang mungkin belum pernah terpublish di media. Apa sih orangnya sebenarnya? Sampai besok belum selesai nih podcast. Apa yang belum pernah di media? Di media kan Mas Kaisang nih bercanda, terus suka nge-tweet yang lucu-lucu lah, Iya, atau iya. yang nyeleneh, yang akhirnya jadi viral begitu. Tapi sebenarnya orangnya gimana? Apa emang begitu? Memang aslinya sama yang di Twitter sama di Instagram. Ya, cuma kalau ditanya tadi kan pertanyaan apa yang nggak diliput sama media. Jauh serius ya, Iya, serius dong. Kaisang ini dia itu gila bekerja. Oh gila Jadi bekerja. dia kan tinggalnya jauh. Tinggalnya jauh. Tinggalnya di mana sih? Tinggalnya kan di boleh kasih tahu nggak sih? Ya pokoknya tinggalnya Di Bogor. Dia tinggalnya di Bogor gitu. Tinggalnya di berapa rumahnya? tinggalnya kan di Bogor. Oke. Meskipun apa ya istilahnya sebetulnya dia nggak harus bekerja keras juga. I think fine aja. Tapi dia bekerja keras, berangkat pagi jam 7, pulang jam 10 dan dia meeting tuh berkali-kali. Jadi itu mungkin yang sesuatu yang bisa jadi inspirasi lah. Bahwa aku pun belajar, wah Kaisang aja. Aku pulang jam 10, kau pulang jam 1 pagi, Cok. kan maksudnya aku bekerja tapi Kaisang pulangnya sampai malam tuh luar biasa. Ini ngadu pulang pagi ya? Oh, Memang kita tuh apa ya? Kompetisinya kalau nggak pelit-pelitan lama-lama bekerja gitu. Yang lain kan mungkin Tapi kita kadang-kadang ini ya, kok di kantor tuh suka pamer, Iya. pamer barang gitu. Apa tuh yang Iya. dipamerin? Tumbler. Tumbler. Sangat bawa tumbler sederhana. lain Memang gitu. orangnya memang nggak suka barang-barang yang aneh-aneh, tapi cenderung suka pakai misalnya tote bag McD dibawa kemana-mana. Itu yang kita pamerin tuh gitu-gitu kan. Oh gitu. Itu tote bag Magic udah rusak. Udah rusak kan? Jangan-jangan yang BTS lah gitu. Oh, enggak, yang biasa aja, soalnya warnanya terlalu nyolok banget kalau yang gitu ya. Oh gitu. Oke. Itu kalau kemana-mana dibawain pas pampres apa bawa sendiri tuh? Ya bawa sendiri. Oh bawa sendiri. Kan isinya duit sekepok. Kan. Wah, Jadi harus diamanin sendiri. duit koin. Oke, Mas Kevin, balik lagi ke Mas Kevin nih. Tahun 2014 nih Mas Kevin pernah menjuarai kontes nasional. Belum ditanya jangan ketawa. Astagfirullah Yang sukses dalam membentuk tubuh mereka melalui gaya hidup sehat. Apa itu motivasi mengikuti kontes itu? Jadi ceritanya adalah Ini dibunculin loh. Ya, nanti dimunculin Jangan. Ada Kan ada yang six pack-nya tuh. Nah, Di Google ayo, langsung gimana keluar. tuh? Jadi ceritanya Ini adalah masih six pack Enggak dong, ini udah maju perutnya. Jadi Bang, ceritanya napas. waktu kuliah berat badan saya itu lebih berat lagi dari ini. Dulu berapa beratnya? Sekarang ini lagi gendut. Oke. Ini 85 80. Tinggi berapa? 180. Ya oke lah. Oke. Nah, dulu ya lebih tidak sehat lah dari ini. Nah, terus waktu dicek dokter kolesterolnya tinggi dan lain-lain, jadi kan takut. Akhirnya olahraga. Kan masih muda masa takut. Iya kan takut kan boleh. Oh iya oke boleh. Tua muda kan takut boleh. Iya, kan? olahraga. Nah, Terus? olahraga abis itu pas lagi olahraga, dulu saya tuh kerja di hotel jadi HRD. Oke. Eh, Karena hotelnya udah dibeli kan? sekali iya. Oke, terus? Abis itu apa ya rekan kerja di sebelah itu dia memang orangnya nge-gym terus dan suka ikut kompetisi tersebut. Dia tuh rajin ikut. Oke. Nah karena dia ikut akhirnya diajakin udah ikut aja nyobain.
Oke. Pas kebetulan saya lagi diet. Ternyata dikasih jalan menang. Menang. Gitu. Oh, jadi badannya jadi pada saat itu ya? Ya nggak jadi-jadi banget, tapi pas lagi. Mendingan lah, nggak kayak sekarang. Nah, Oh, jadi motivasinya adalah karena tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan ternyata masuk ke sini, kan menang terus pindah ke Jakarta. Iya. Terus di kontrak lah istilahnya. Habis itu bingung kan, loh ngapain nih, karena kerjaan yang lama jadi harus cabut kan. Ya akhirnya memulailah di bidang entertainment. Oke, gitu ya. Mantap. Nah, Mas Kaisang sekarang juga rajin fitness. Dulu juga berapa tahun yang lalu kan masih kurus, tiba-tiba jadi gede gitu kan. Dan berhasil nggak nih six pack? Tertarik nggak ikut seperti kompetisi? Berhasil six pack nggak sih? Six pack ya? Pernah. Oh, pernah. Nge-gym terus. Nge-gym terus ya. Tapi bukan berarti buat kompetisi Oh, juga sih. enggak. Jadi kenapa hobi aja? Enggak, untuk pamer badan aja. Oh, Jadi pamer kalau ya. misalnya pas lagi podcast ini dibikin topik kan. Oh, iya. Nah, jadi ada topik pembicaraan aja. Oh udah iya, gitu. repot ya. Emang- Harus fitness emang dulu. Itu dedikasi biar ini ada topik Iya. pembicaraan. Iya. Iya, Cuma hanya sebatas itu aja sih, nggak ada yang lain. Iya, bener-bener. Oke, jadi itu karena hobi aja. Kalau Mas Kevin itu karena nggak sengaja, Nggak sengaja. malahan. Nggak jadi orang tuh jalan hidupnya beda-beda. Nggak Ada tahu, hobi, benar. ada yang nggak sengaja. Benar. Gitu. Sekarang nggak di-maintain? Enggak. Mau lagi ngikutin Mas Kaisang mungkin? Soalnya Mau. masih harus kerja. Aku kan- diajakin gym nggak pernah mau. Di kantornya Saham Rakyat, gymnya gede banget tuh. Iya, iya, Ya kan, kenapa nggak gym? Iya, soalnya kerjanya sampai malam. Iya. Ya, cuma kerja dong. Sibuk dong. Dia cuma ngeliatin, dia ngerasa kok ngeliat itu udah capek, fit. Iya, udah capek. Selesai kerja udah lelah, pulang kan gitu. akhirnya gitu. Iya, iya. Padahal pulang juga nggak ada siapa-siapa. Iya. Oke, Mas Kaisang, dari semua bisnisnya Mas Kaisang, saya penasaran, kenapa Mas Kaisang ikut-ikutan saya beli klub bola? Kan saya duluan. Siapa dulu? Saya. Masa sih? Iya, saya April. Kita Maret. Oh, Aku balik berarti tanyain apa nih? Kita Maret. iya, oke. Kenapa mau beli klub bola? Apa lihat dari sisi bisnis atau bener-bener ada passion? Itu buat passion atau buat prestige? Awal karena emang mikirnya pengen ngabdi buat kota Solo, udah itu aja. Ngabdi buat kota Solo. Iya. Jadi nggak mau buat prestige atau buat apa tadi passion saya nggak di situ juga. Oh, nggak passion bola juga Nggak. sebenarnya. Pengen main bola tapi kayaknya nggak bisa gitu loh. Emang kakinya bukan kaki pemain bola. Oke, jadi ingin majukan kota Solo, Ya, salah satunya dari lewat olahraga lewat sepak olahraga bola. gitu aja sebenarnya. Iya, tapi dari vessel-vessel lain kalau bisa juga nggak apa-apa kan. Iya. Ya kebetulan sekarang sepak bola Iya. adanya. Wih, gila. Emang kalau jiwanya itu beda ya? Ini Jiwa apa? Itu tuh apa? Jiwanya jiwa suka itu. membangun gitu. Oke. loh. Kalau saya kan lihatnya bisnis aja. Nah, iya enggak maksudnya lihat itu banget sekaligus bisnis juga Oh, dong. gitu ya. Kalau Tapi cuma- udah untung belum? Hah? Udah untung belum? Belum. Jadi persis belum untung? Belum. Oh, belum. Oke. Mas Kaisang, selain sepak bola, Mas Kaisang juga merambah ke bisnis bidang entertainment, kerjasama dengan Entertainment tuh apa? Oh, sama entertainment. Raffi Ahmad. Iya, Oh. di Ran sama Raffi. Ingin bersaing banget ya kayaknya. Nih, kayaknya saya bikin klub. Oh ya, Mas Kaisang duluan ya. Kayaknya pengen banget gitu. Kan mau nyaingin gitu. Nanti habis ini tinggal bikin dealer. Ya, showroom Iya, belum. Showroom belum. Tapi showroom yang mobil murah. Yang harga 10 juta gitu. Murah banget ya. Iya, Itu iya, beneran iya. murah. Oh, iya, Begitu. Nih, Mas Kaisang kenapa masuk ke dunia entertainment di Rans Entertainment? Apa yang dilihat, visinya apa? Enggak, kalau saya sih lebih karena ngelihat visinya dari Rans ya. Karena Rans kan kalau dilihat orang mungkin ngelihat oh ini hanya sebuah entertainment industri. Padahal mereka kan jauh lebih besar dari Oh, itu. jauh lebih besar. Apalagi ya mereka punya bidang kayak F&B, Betul. properti. Nah itu yang sebenarnya saya lebih lihat sih Kak. Sebenarnya entertainmentnya ya oke, tapi saya lebih tertarik di bidang itunya. Ekosistemnya. Ya, ekosistemnya dari Rans itu. Apalagi kan mereka punya Ransper semua yang Betul. dimana ya sekarang kan udah zamannya metaverse lah. Jadi dari segi perusahaan mereka juga selalu up to date dan adaptif sama sekitar. Iya, betul. Belum lagi Raffi dan Nagita memang jiwa kerjanya juga kayaknya sama nih kayak kalian ya. Itu Yang lebih pagi lagi. Lebih pagi lagi. Betul, lebih pagi lagi, betul. Itu udah hidupnya buat kerja deh, Iya, orang top sekali itu. Oke, Mas Kevin dan Kaisang nih. Siapa sosok pebisnis sukses yang buat Mas Kevin nih berpikir sampai mau kerja begini, emang ada figur siapa gitu yang diidolakan?
Kaisang dulu mungkin. Nah, kan gini. Jadi maksudnya aku mikir dulu gitu loh. Apa ya gitu. Ada nggak? Apa nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya, bener-bener. Iya. Kan saya kerja soalnya butuh uang. Jadi kalau butuh uang berarti kan saya kerja. Gitu ya. Nggak perlu lihat sosok kan. Nggak perlu lihat sosok gitu. Dan saya tahu kerja itu pasti nggak enak. Jadi ya udah, selama masih butuh saya kerja terus. Oke, Emang bukan umur karena wah gue ngelihat Elon Musk nih kayaknya seperti itu nggak gitu ya? Enggak. Oh, Mas Kaisang sendiri apa ada Enggak nggak? juga sih, enggak ada sih. Mas Elon apa Elon Musk? Nggak ada ya? Enggak, karena ya itu tadi benar kayak Kevin bilang ya kita cuma ngelihat kita kerja karena ya kita butuh gitu. Betul. Oke. Karena kebutuhan kan. gitu. Walaupun seorang anak presiden ya, tapi masih mau kerja dan kerjanya pun niat ya. Niat. Nah kalau dikasih proyek jalan tol ya nggak kerja itu. Bener. Oke, sekarang kita bahas tentang bisnis yang kalian jalanin bersama. Itu saham rakyat. Coba, apa sih saham rakyat itu? Bagaimana awal mula bisnis ini bisa tercetus? Kan udah banyak aplikasi saham dan sebagainya. Terus platformnya udah banyak. Terus di antara bisnis, ya ada bisnis makanan, bisnis apa. Kenapa mikirnya saham? Ya sebenarnya kita kan di awal di 2020 itu waktu ya kita duduk bareng lah, kita lagi nongkrong di salah satu Tempat makan. tempat makan, makan. Terus kita bingung karena waktu itu kan COVID kan, kita bingung mau ngapain ya. Oh, berarti 2020 itu ya tadi ya? 2020. Itu lagi ngobrol tuh. Lagi ngobrol. Yang di awal ya udah kita karena emang Kevin sendiri udah dari 2008 ya. Iya, 2008 di saham. Bidang saham. Dan saya dari 2017 ya masih awal lah waktu 2008 umur berapa? Lu SMA kelas 2? SMA kelas 2 udah main saham, udah terjun belajar di lah, bidang belajar saham. Ya. Oke, terus? Nah ya habis itu kita mikir kenapa nggak kita bikin sebuah komunitas saham yang dimana bisa dimengerti oleh seluruh masyarakat. Karena kan orang selalu ngira investasi saham itu hanya buat orang kaya, hanya untuk orang berduit. Padahal kan nggak selalu begitu, karena dari 100.000 pun kita udah mulai bisa Beli saham. investasi kan, gitu. Ya walaupun nggak bisa beli sahamnya BBCA juga gitu. Tapi kita pengen promosi kalau semua orang tuh bisa investasi saham gitu. Itu buat semua orang, bukan buat kalangan yang berduit doang gitu istilah. Jadi mau dari karyawan biasa, manajer, atau bahkan sampai yang benar-benar direktur, semua sebenarnya bisa beli saham. Dan di saham rakyat ini apa yang membedakan? Apa ada fitur untuk pembelian di bawah satu lot atau tetap sama aja satu lot? Apa yang membedakan dengan aplikasi lain? Oke, kalau dari sisi pembelian saham memang secara aturan kan harus satu lot kan minimum kan, nggak bisa fractional tuh di Indonesia nggak bisa. Cuman memang di tempat kita adalah kita desain aplikasinya itu kayak e-commerce. Jadi kita punya terms itu bukan main saham, bukan beli saham, tapi belanja saham. Jadi belanja saham. Saham. Jadi tampilannya kita buat semudah mungkin supaya orang yang baru masuk pun dan belum mengerti saham ini udah ngerti sama aplikasinya. Oke, karena kalau saham yang advance kan agak susah tuh Ya, begitu masuk ada chart, ada header bid offer, ya. betul. Oke. Itu pasti akan pusing lah buat orang-orang yang baru belajar. Jadi secara tampilan simple, dan di aplikasi kita sendiri itu ada webinar, ada edukasi. Jadi orang yang nggak ngerti mau belajar dulu silahkan, mau langsung terjun juga silahkan. Terus kemudian di tempat kita juga ada grup chat di mana orang-orang kalau di saham kan biasanya saling komunikasi saling ngobrol. WhatsApp atau chat? Di dalam aplikasinya in app ada grup chatnya. Jadi dalam satu aplikasi nggak perlu keluar itu bisa mulai belajar, langsung terjun dan juga berkomunitas langsung di satu aplikasi. Jadi buat ngobrolin saham mana yang baik untuk diinvest, betul. di situ Nah, ya. itu enaknya adalah di grup chat itu kayak kadang-kadang dikasih rekomendasi ya gitu. Ada analisnya juga. Ya, analis yang emang certified yang ngasih ini rekomendasi dari kami. Nah, itu yang kalau buat yang masih awam itu udah, kalau saya itu benar-benar sampai sekarang cuma ngikutin aja, analis ngomong apa, ya udah ikutin aja. Mereka yang liatin buku kita ikutin. Jadi kadang-kadang ke kantor tuh cuma tanya apa ya, beli apa ya, gitu aja. Terus Analisnya ngitungin. Ya, Analisnya dari saham rakyat. Betul. Oh gitu ya. Jadi kita emang punya orang-orang yang memang certified, dia memberikan rekomendasi, cuman itu kembali lagi ke masyarakat, silakan kan disclaimer ya mau ngikutin boleh, enggak ya enggak, karena untung rugi kan ya buat mereka semua gitu, kita nggak ada ambil juga. Nah sekarang kan saham kena impact nih karena investasi bodong, robot trading dan sebagainya. Bagaimana saham rakyat melakukan edukasi bahwa apalagi kan kalian mau menggrab pasar yang
awam atau Iya, pasar yang benar. baru ya, pasar yang bisa invest mulai dari kecil seperti itu. Mereka kan sekarang lagi takut, wah saham bodong kali, itu kan pasti Tapi takut. itu terjadi sama kita sendiri Itu ya. pasti, Iya, pasti. karena waktu kita promosiin yang offline, kita akan buka booth di beberapa mall. Iya. Itu orang pasti ini investasi bodong ya atau ya Itu yang dia. kadang-kadang kita harus memberikan edukasi yang dimana Bu sebenarnya kita sudah diawasi langsung oleh OJK gitu. Jadi ya kita bilang ini bukan seperti investasi-investasi yang viral-viral di Iya, sosmed gitu. Betul. Dan kita di saham rakyat ini long game lah istilahnya, bukan memang kita pengen bikin saham rakyat ini buat usaha kita mungkin Iya. sepanjang masa lah istilahnya. Jadi kita ngerti bahwa untuk mengedukasi rakyat ini nggak simple dan nggak mudah. Memang kita harus jalanin terus aja. Iya, oke. Iya betul. Jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jadi terus melakukan edukasi dong tentunya ya. Ada mengalami kesulitan nggak untuk mendapatkan istilahnya nasabah-nasabah atau investor saham baru dengan cara konvensional, atau sekarang ada strategi khusus mungkin atau ada fundamental yang dibangun secara khusus untuk bukan melawan ya, untuk bisa bersaing dengan platform-platform yang udah ada, kan banyak sekali platform lain. Kita karena kalau dilihat saham rakyat itu komunitas dulu baru jadi aplikasi. Jadi kita udah ada komunitasnya, udah ada baru captive-nya. udah ada captive marketnya, baru masuk ke aplikasi. Kalau yang lain kan kebanyakan memang aplikasi yang kemudian membangun komunitas. Betul. Nah enaknya di kita karena kita sudah punya masa, jadi orang-orang ini ya sekarang aktif menjadi trader dan juga investor juga. Dan mereka yang ngepromotin sendiri Iya gitu. ngepromotin sendiri. Dan ketika orang masuk ke aplikasinya, nyobain, melihat aplikasi kita simple sekali, bahkan ibaratnya nggak mikir, banyak word of mouth yang keluar. Oke. Nah Ini itu membantu banget kita dalam visi kedepannya saham rakyat mau dibawa kemana nih? Apakah fokus di sini atau akan ada pengembangan bisnis di sektor lain, atau jangan-jangan mau dikemanain nih? ya, saat ini masih di saham lah ya. Iya. Kan kita baru muncul 3 bulan. Iya, baru aja Baru 3 rilis bulan. 3 bulan. Masih baru. Tapi cukup memuaskan hasil selama Oh iya, 3 bulan iya ini. sangat memuaskan. Sangat Satu bulan terakhir ini yang Kenceng banget. 1 bulan Lumayan. kenceng banget. Kita kan syukurin Bersyukuri. aja. Ya, Wih, keren. Nah, Jangan Mas lupa buka akun. Paksa gitu. Buka akun. Siap. Ini investasi bodong bukan? Bukan. Siap. Oke, Mas Kevin, Mas Kaisang. Saya penasaran, kalian tadi ngomong mengenai metaverse. Tertarik nggak membuat metaverse juga, NFT atau token kripto atau game play to earn, watch to earn, atau banyaklah di bawah metaverse itu? Yes. Nah, ada tertarik nggak? Kalau saya secara pribadi sebenarnya pengen. Kan sekarang itu juga lagi proses kayak pelajarin lah. Ini kan dunia baru banget. Betul. Kayak baru kayak masih bayi lah. Iya. Dan ini kita masih perlu pelajarin. Sebenarnya kita dulu udah pernah mau ini ya keluarin juga, cuma ya akhirnya kita putusin buat fokus dulu aja lah di Betul. Tapi saham rakyat keluarin NFT kayaknya laku tuh. kita udah pernah hampir launching hampir, sesuatu yang hampir. crypto related, tapi kalau dilihat ya sekarang kita baru launching saham, kita nggak mau buru-buru ke sana, kita fokus di sini. Fokus. Tapi nggak menutup kemungkinan dong. Nggak, kita tetap pelajarin kok. Kita kan adaptif juga kan. Kita ngeliat sekitar juga orang pada mintanya apa. Kadang-kadang di komunitas kita sendiri pada minta, Mas kapan bisa beli kripto juga di saham rakyat. Jadi satu aplikasi buat semuanya iya, gitu. benar-benar. Jadi exchanger kripto juga. Ya gitu. Iya, Cuma ya itu kan suatu hal yang beda. Jadi kita harus perlahan lah. Kita kan harus perkuat dulu fondasinya untuk saham rakyat supaya kalau waktu kita shift ke yang lain jauh lebih enak. Dan gitu. saham ini ya memang termasuk fluktuatif, tapi compare to kripto ini beda lagi mainannya. Nah, gimana caranya kita mau ngelempar orang yang baru awam, tiba-tiba langsung ini ada kripto juga kan? Ya, I think dan kemarin sayang apalagi kejadian yang Luna itu kan, kita kan juga nggak mau hal itu terjadi juga. Dan enaknya di saham itu kan karena dari BI-nya sendiri kalau udah ARB atau apa ya Pak? Ya, ARB. Kan ada batas, turunnya nggak bisa, ada batasnya. Ada batas turunnya kan ada cuma 7% kan. Sedangkan kalau kripto 90%, 99% dan itu bergerak selama 24 jam. Ya, nggak ada kalau tidur. saham kan hanya jam 9 sampai jam 3. Jadi jauh lebih enak juga kan. Ada napas dulu ya. Ya, kita nafas, kita setidaknya nggak deg-degan terus lah. Kalau lagi ARB gitu kan udah napas dulu Ya ya. udahlah, besok lagi gitu. Besok lagi ARB lagi besok.
Kalau kripto kan 24 jam full, wah muter itu kadang-kadang kita tidur aja nggak nyenyak juga gitu. Betul. Tapi pokoknya selalu terbuka untuk bisnis masa depan apapun. Ya karena kan kita mau ngembangin saham rakyat juga, nggak mungkin kan saham rakyat cuma hanya di situ-situ aja terus gitu. Iya. Oke. Nah, Mas Kevin dan Mas Kaisang, apa keinginan yang dicapai nih sama Mas Kevin nih 5 tahun ke depan? Ini biasanya pertanyaan yang selalu ditanyain. Sebutin 3 hal yang ingin dicapai 5 tahun ke depan. Karena video ini akan di-play 5 tahun lagi. Kalau nggak kesampaian, nanti netizen akan ngata-ngatain, ih si Kevin nggak kesampaian, gitu. Video ini udah memberikan ancaman untuk Iya. luar biasa Diancam sekali. dulu. Udah diancam Jadi dulu. ini 5 tahun lagi dimunculin Iya, lagi. sengaja dimunculin lagi. Apa? Ayo, 1. 5 tahun ke depan harus sudah punya apa? Harus sudah punya kebebasan. Punya kebebasan. Oke. Itu udah 1 untuk 3 jawabannya. Agak sulit ya kayaknya nih. Saya kurang ngerti nih. Oke, nggak bisa. Harus ada yang kedua apa? Oke. 5 tahun ke depan udah punya istri kali ya. Udah punya istri kan. Ya, itu gitu lu orang dong. harus Iya, spesifik iya. katanya. Iya. Eh, Yang ketiga, Boleh. harus sudah apa punya sesuatu yang berbentuk materi apa biar bisa terukur? Ayo. harus sudah beli mobil di Prestige. kan. Besok langsung. Besok beli ya. Jadi 5 tahun lagi di Play udah gak usah. Besok. Yo, Mas Kaisang apa targetnya? 3 hal 5 tahun ke depan. Target apa ya? Satu ya pasti tadi balik lagi bikin orang tua bangga dulu lah. Oke, Gitu. bangga ya. Ini kan yang bukan materi. Materinya apa? Apa ya? Apa kita kan ya kerja untuk mendapatkan materi apa kira-kira? Udah Oh, punya mungkin salah satunya ada mungkin perusahaan IPO. perusahaan IPO. Salah satu perusahaan IPO. Salah satu perusahaan saya keren. IPO. Yang ketiga, Tiga, apa ya? Oh, inilah saham rakyat bisa jadi platform nomor 1 untuk saham. platform nomor 1. Iya. Ya. Amin. Kan saingannya kita sekarang ada Ajaib, Ya. Mirae, Indo Premier gitu kan. Iya, Ya mereka Mirae udah rame lama kan. loh. Ya, kita Iya. butuh waktu lah untuk nyaingin mereka. Oke. Gitu. Betul. Direktur Mirae nonton keringetan. Oke, ini ada quick question ya buat Mas Kaisang. Jessica Mila atau Raisa? Apa lagi? Dia pokoknya dijawab aja. Oke. Nomor AB kan pilihannya. Oke, Apa, Raisa. Raisa. Jadi menteri apa gubernur? Gubernur. Gubernur. Oke, Mas Kevin, YouTuber atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Kerenan Mas Gibrang Awas kau. apa Kaisang? Mas Gibran. 1 detik saya langsung jawab loh. Dari kemarin kayak gitu terus. Oke, luar biasa, keren sekali. Jadi untuk pertanyaan kepada Mas Kaisang terakhir, jadi Pak Jokowi akan ada 3 periode? Oke, untuk penonton di rumah, saya ada kuis untuk kalian. Caranya berikan opini tentang arti sebuah kesuksesan menurut kalian. Silakan tulis di kolom komentar beserta cantumkan nama Instagram kalian. Opini terbaik akan mendapatkan hadiah menarik di setiap episodenya. Nanti akan di-DM oleh tim Prestige Productions. Oke, terima kasih. Demikian acara Prestige Productions hari ini. Terima kasih Mas Kaisang, Terima Mas kasih. Kevin udah hadir. Sukses kasih. selalu untuk saham rakyat. Ya, sukses juga buat Prestige. Semoga cita-citanya jadi artis tercapai. Jadi artis.